Yes, my viewers, saat ini saya sudah bersama Pak Wince selaku Kampus Director BINUS Senayan. Halo Pak. Ya, halo Kak Rika. Terima kasih nih udah meluangkan waktunya untuk kita bisa wawancara sedikit aja. Sure. Oke. Nah, ini mengenai tentang FYP yang sedang diadakan di BINUS Senayan ini. Sebetulnya minggu lalu dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 15 Agustus sudah melakukan FYP juga. Dan minggu ini juga sedang dilaksanakan FYP yang lainnya. Apa nih perbedaannya? Boleh dijelaskan? Ya, mungkin memang kita agak menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi ada beberapa pendekatan yang kita siapkan berbeda. Jadi ketika kita mulai dari tanggal 3 sampai 15 yang lalu, kita memang lebih ke arah FYP di mana mereka belajar mandiri, mempersiapkan mandiri. Jadi kita dari tim BINUS Senayan menyiapkan video-video buat mereka belajar. Jadi banyak sesi yang kalau di masa lalu, kalau di tahun-tahun sebelumnya kita delivery secara face to face, sekarang kita siapkan dalam video-video pengenalan kampus, pengenalan klub, dan beberapa kegiatan itu kita siapkan secara online. Nah, dari ketika mereka bergabung ke BINUS, dari tanggal 3 itu mereka masuk ke Microsoft Teams, langsung di welcome oleh freshman leader-nya. Nah, dari freshman leader itu yang kalau mereka ada pertanyaan, ada diskusi, jadi yang ngarahin lah, yang ngebimbing mereka selama proses itu. Nah, tadinya minggu ini kita siapinnya untuk week of welcoming. Kita sebutnya week of welcoming, mereka benar-benar di kampus. Tadi awal plannya dengan protokol mereka bisa ke kampus, tapi kondisinya masih belum memungkinkan. Jadi minggu ini, mulai hari ini mereka sampai full minggu depan juga kita sebutnya week of welcoming itu lebih ke live, tatap muka langsung, ketemu langsung, kita menjelaskan langsung. Ada beberapa sesi, kayak sesi hari ini kita welcome mereka, kenalin langsung dengan para ketua programnya, para faculty membernya. Terus ada tadi topik tentang BINUSian value saya juga sampaikan. Jadi selama 1 minggu ke depan kita lebih sifatnya, seharusnya ini live memang, tapi karena kondisi pandemi ini kita buat seperti live tapi vCon. Nah, itu yang membedakan. Nanti mulai tanggal 7 anak-anak baru akan kita sebutnya ada academic preparation mereka, ada 1 minggu mereka masuk duluan, beberapa pembekalan awal biar ketika mulai kuliah di tanggal 14 itu nggak kaget. Sedangkan kakak kelasnya kan baru mulai di tanggal 14. Memang ada beberapa penyesuaian yang kita harus buat ya terkait dengan pandemi ini, karena di semester pertama mereka mulai ngelangkahkan kaki ke kuliah ternyata harus online, sampai akhir tahun harus online. Jadi semester pertama mereka di perkuliahan itu betul-betul online. Jadi kita harus nge-guide mereka agak hati-hati, mereka di rumah dan kita di kampus. Pendekatannya seperti itu. Jadi beberapa topik tambahan yang kita siapkan memang lebih ke nyiapin mereka cara pendekatan, jadi minggu depan atau akademik juga untuk itu. Jadi siap untuk kuliah online, kira-kira itu sih. Oke, tadi juga sempat membahas tentang BINUSian value. Nah, kalau BINUSian value sendiri itu sebetulnya apa sih, Pak Wince? Dan seberapa penting mungkin itu disampaikan kepada mahasiswa? Jadi sebagai BINUSian ya, kalau kita bicara spirit itu adalah, maksudnya kita selalu yakin kalau spirit itu adalah kita BINUSian. Jadi makanya ketika mereka sebagai BINUSian, mereka bukan cuma sekedar tahu dan paham spirit, tapi mereka akan menjadikan itu ya internalisasi itu mereka. Karena ketika kita bicara spirit, ya karyawan nggak banyak, dosen nggak banyak. Yang besarnya justru adalah di BINUSian ini, mahasiswa ini. Jadi mahasiswa harus merasa ya spirit itu saya. Jadi dalam keseharian mereka 4 tahun ke depan, dan bukan cuma 4 tahun ke depan ketika mereka lulus, konsep spirit itu dari striving for excellence misalnya dalam perjalanan mereka kuliah sampai mereka lulus nanti, mereka selalu memberikan yang terbaik, selalu mengejar excellent. Atau kita bicara respect, karena kita di sini multicultural, sampai seumur hidup mereka tetap jadi figur yang respect, tidak rasis, tidak hidup bisa menyesuaikan dengan world citizen yang beragam dan lain-lain. Nah, kita memang berharap dari semua materi spirit tetap jadi core awal, fondasi awal, karena kita mau anak-anak kita bukan cuma sekedar tahu, paham, tapi itu benar-benar jadi bagiannya mereka dalam keseharian selama kuliah dan sampai mereka lulus nanti, sampai ya to the futures-nya lah, kira-kira gitu. Oke, terakhir nih, harapannya diadakannya pembekalan materi yang disampaikan melalui FYP ini apa nih, Pak Wince? Ya, simpelnya sih ya anak-anak tidak bisa menyesuaikan. Secara simpel kan memang kita bicara ketika mereka dari high school, dari SMA, pendidikan yang sangat teratur, sangat ketat. Sekolah tuh biasanya kan ngatur semua. Kita lihat banyak anak-anak ketika masuk ke perguruan tinggi kaget di awal-awal. Semester 1 itu sangat banyak anak-anak yang nilainya hancur. Kalau udah mulai 2 dan 3 baru bisa adaptasi. Kita berharap itu tidak terjadi. Kita berharap dari awal mereka melangkahkan kaki kuliah, mereka udah ngerti, mereka udah paham penyesuaiannya seperti apa, disiplin diri yang harus seperti apa,
mereka belajar menjadi mahasiswa, mereka belajar dewasa istilahnya, itu kita harapkan jadi titik utama. Jadi in simple, memang FEP ini bagaimana mereka dibimbing siap ketika ngelangkah di tahun pertama, mereka nggak kaget, jadi bisa menjalanin tahun pertamanya dengan mulus, karena ketika tahun pertamanya mulus, pasti kedua, tiga, empatnya akan jauh lebih baik. Makanya kita yakin, kita sebutnya first year program, ini bukan cuma sekedar awal, bukan cuma sekedar ini sampai tanggal 14 kita siapin mereka, bukan. Kita percaya ini adalah one year program, makanya kita sebutnya first year program. Setahun ini kita coba guide mereka agar tidak kaget dan bisa menyesuaikan dan selalu mendapatkan nilai yang baik selama 1 tahun ini, harapannya seperti itu, dan itu berkelanjutan tentunya. Menjadi pedoman untuk mahasiswa itu sendiri ya, untuk menjalani kuliah selama 4 tahun ini. Oke. Exactly. Pak Wincet, terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Semoga sukses terus dan juga pembekalan materinya sesuai dengan disampaikan sesuai dengan harapan. Dan demikianlah wawancara kami, dan saya Viana Aninita serta juru kamera Sudiro Yoga dan juga Wahyu Filo melaporkan untuk BINUS TV.